Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita duduk berkumpul di pelataran dan teras Masjid An-Najah, tepat pada tanggal 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini kudoakan masuk ke dalam surga. Mau masuk surga, Bu? Mau? Doakan habis acara maulid masuk surga selalu. Syaratnya mati. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan Allah. Rezeki yang kurang lancar diluaskan Allah. Yang belum dapat jodoh dijodohkan Allah. Bu, tolong yang mengaminkan yang belum dapat. Yang punya keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh, salehah. Yang belum dikasih Allah anak buah hati, belahan jiwa, mudah-mudahan asbab pertemuan maulid ini Allah berikan cepat punya anak. Enak dilawan dulu ya. Anak-anak kompak, laki-laki, anak-anak laki-laki kita ngomong dia malah baik-baik anak lawan. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita malam ini, kita minta kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Macam ni mak topeng monyet. Diam. Ini masuk YouTube. Nanti kalau dimasukkan ke YouTube, ditonton orang-orang banyak. Tengok anak di mana itu Ustaz? Bilang di Belawan. Oh, ribut kali anak Belawan nonton maulid. Ini masuk YouTube. Bisa diam? Bisa diam? Bisa diam? Yang diam dan nanti bisa menyimak ceramah Ustaz yang disampaikan panitia tadi. Yang diam bisa menyimak ceramah Ustaz kasih pertanyaan, dijawab dengan benar, Ustaz kasih duit. Ustaz bohong, tak tunjukkan ada amplop. Amplop pertama hadiahnya umroh.
brosurnya. Amplop kedua duit 20 juta. Sampai 2000. Ada 4 amplop. Ustaz tambahi 50.000 yang bisa jawab pertanyaan. Nah, kapan pertanyaannya Ustaz? Nanti tahun muka. Bisa kita mulai? Kalau nanti ribut macam tadi, duit masuk, amplop masuk kantong, Ustaz pulang. Billahi taufiq wal hidayah. Setuju? Betul anak baik. Tes. Setuju? Takbir. Ini takbir Allahu Akbar. Gini takbir kata juga. Kalau bisa bilang takbir Allahu Akbar. Untuk laki-laki takbir. Perempuan takbir. Mudah-mudahan satu akan jadi anak-anak penghafal Al-Quran. Ini yang perempuan menjadi dokter yang beriman. Menjadi pokoknya menjadi, amin. Nah, kita mulai. Gak usah lama-lama ya Bu. Sekarang udah jam 11 kurang 1 jam. Jadi gak salah aku ngomong wah. Jam 11 kurang 1 jam, kan jam 10 juga. Gak usah lama-lama karena Ustaz tengok ada piala, ada buku pembagian hadiah. Karena ceramah gak usah lama-lama kali. Kita paskan aja jam 2 ya. Sanggup Ibu? Sanggup? Tahan? Masya Allah, tahan Ibu. Aku mikirkan Ibu ini. Cuman karena mikirkan Ibu pikirkan lagu. Ibu yang tahan, duduk diam sambil makan, aku minum pun gak ada di sini. Biasa, jangan kayak gitu, dia suka dipancing dulu baru. Maklum. Nasbi, ini serban 3 kegunaan. Pertama, nambah wibawa Ustaz biar agak gagah. Kalau dibuka serbannya macam kutilang darah pantai. Tahu Ibu kutilang darah pantai? Terus tinggi langsing rata-rata pantai tebus. Jadi kalau aku pakai sorbanku agak ganteng sedikit. Ya. Ini kegunaan sorban yang pertama. Apa kegunaan sorban yang kedua? Ngilap keringat kalau panitia nggak nyiapkan tisu. Ini kegunaan. Contoh. Gacang selek. Contoh. Ini kegunaan serban. Yang ketiga kegunaan serban, bungkus kue kalau lebih. Teman-teman mau lebih biji kue minta ada. Allah. Udah, nggak usah dipodai-podai. Ini kan ceramah. Ceramah ini nggak ada maksud kemana-mana, ya. Cuman kalau paham ya kerjakanlah. Udah, kita mulai. Udah nggak usah. Udah. Aku bilang, aku satu susu, tidak susu punya aku bilang. Kali nggak kalah orang. Udah, kopi kok ini sana nggak naik kemari. Kopi ku ada situ, tahu siapa lagi capek dan itu ada kopi ku. Cuma nggak ada yang mau ambilkan. Nggak mungkin aku turun ambil kopi. Ya kan Bu? Nah, ini kita mulai. Nggak lama-lama deh, nggak lama-lama. Cuman sebelum aku ceramah Bu, aku tanya sama Ibu ini, bapak-bapak itu aku yakin pasti bisa. Sama Ibu aku tanya. Apa itu? Oh, kopi ku tadi? Oh, bikin yang baru, tak mudah. Bu, sebelum ku ceramah ada yang ku
Ya. Yang pertama, ibu mau panjang atau pendek? Gak aku jemput, karena ada dusta di antara kita. Panjang atau pendek? Dengar Pak? Nah, ya. Ibu kok ketawa? Mana pikiran orang? Yang kedua, ibu mau lama atau sebentar? Mau yang keras atau yang lembek? Ya Allah, ibu. Ibu kemana pikirannya? La ilaha illallah. Aku membahas ceramahku mau panjang atau pendek? Ya. Mau keras atau lembek? Keras. Mau lama atau sebentar? Lama itu yang aku bilang. La ilaha illallah. Kemana pikirannya? Nanti bapak terus uzur pula sama aku, Ustaz ini kemana pikirannya? Enggak. Orang ini cuma pikirannya. Nah, kita mulai. Ustaz ceramah 10 menit, pertanyaan, amplop. 10 menit, pertanyaan, amplop. Itu aja kerjaan. Ya. Kalau kalian jawab semuanya nih, alhamdulillah, bilang aku bangkrut. Kita mulai. Berbicara tentang Rasulullah. Berbicara tentang Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada pilih bilang jangan di situ bawa kontor katanya. Ya tak tahu dia ceritakan itu. Nah, kita ulang ya. Berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita kembali ke masa-masa yang lalu. Dulu mungkin pernah belajar di ibtidaiyah. Dulu kita mungkin belajar di sekolah-sekolah siang, sekolah sore, sekolah pagi. Tapi sekarang agak sulit kita dapatkan anak-anak seusia ini hafal sejarah Nabi. Kalau dulu pelajaran sekolah kita ada tarikh Islam, sejarah Nabi, ada riwayat Nabi, ada bintang 5, ya Bu? Itu dulu, sekarang nggak ada. Maka malam ini kesempatan, mumpung anak-anak ini masih ada, ku sampaikan cuman sejarah Nabi sedikit, insya Allah besar akan menjadi pegangan hidupnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling luar biasa. Nabi Muhammad itu adalah sosok baginda Nabi yang paling terkenal di hadapan Allah. Sosok Nabi yang sangat terpuji, yang mulia, insan kamil, sempurna. Tidak ada celah untuk mencacinya, tidak ada celah untuk menjelekannya, tidak ada celah untuk menghinanya. Ini Nabi Muhammad. Bagaimanapun kita mencari titik jelek Nabi Muhammad, tak akan dapat. Maka sakit hati kita melihat ada orang yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari yang lalu, Bapak Ibu, Presiden Prancis, tahu Prancis? Oh, Prancis marturun ke kiri. Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Laknatullah. Ketika itu dia menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan melawan, sempat terkenal dengan penghinaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Si Kribo dengan kawan-kawannya. Tengok berapa banyak kue bulu yang kau bawa. Loh, betul-betulan kan ya? Gak bisa orang ini ngajak bercanda. Apa yang ku bilang datang, apa yang ku bilang datang. Udah lah, gak usah kan buat nasi goreng ya, gak usah. Selo lah. CS tidak? CS? Nanti gemul gitu ya? Kamu tak pakai lobe. Kamu pakai lobe, pakai peci. Atau kamu tak pakai lobe, duduk di sini rame-rame. Di situ pahalanya sedikit. Entah dapat ini nanti. Kalau di luar tak kasih lah. Udah ada gak usah lagi kan? Bagaimana deh? Hah?
gaul. Berapa banyak hari ini orang yang menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad, keluarga-keluarga Nabi Muhammad, yang kita khawatirkan kelak ketika anak-anak ini tidak kita kasih pelajaran ilmu, tarikh, sejarah Nabi Muhammad, anak-anak kita kelak akan menghina Nabi Muhammad. Hari ini kita tengok beberapa bulan yang lalu ada seorang anak proklamator Indonesia yang membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan ayahnya, yang mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah orang yang paling luar biasa ketimbang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tak pernah belajar sejarah Nabi Muhammad. Malam ini ku sampaikan sejarah Nabi, tak usah banyak-banyak, sikit aja pun yang kita bicarakan malam ini dibawa pulang dan anak bisa ingat sampai masa yang datang. Setuju? Kita mulai. Maklum keringat. Enggak ada maksud apa-apa, enggak. Aku cuma bilang aku keringat. Cepat kali dan perasaan ini dicinggal ya semuanya ya. Nanya boleh di tisu Ustaz, apa ini tanya, ambil kenapa? La ilaha illallah. Perasaan tapi nggak pengertian. Aduh ya Allah. Kan kasihan lah ayam bebek di rumah menyuci ini. Wajar udah nikah manggil ayam bebek wajar. Yang kurang ajar anak remaja masjid, pemuda-pemuda yang belum nikah, anak-anak bapak ibu belum nikah, panggilannya yang bebek. Aku bilangkan itu aja merinding. Yang paling parahnya tuh rumah di ujung-ujung laut sana, panggilan sama ceweknya papa. Seminggu sekali ganti panggilan. Minggu ini papa mama, minggu depan pipi mimi, minggu depannya lagi pupu mumu. La ilaha illallah, itu kurang ajar namanya. Belum apa-apa panggilan papa mama, papa mama. Di sini ada kayak gitu? Rasa nggak ada lah ya. Agak kan sini nggak ada yang ngaku. Apa yang kalian ributkan? Udah dia mau apa? Mau rokok dia mau. Nah, 2 bulan usia Nabi Muhammad dalam kandungan omaknya. Berapa bulan? 2 bulan. Ini boleh pertanyaan. Mohon jawab, nggak cukup ini. 2 bulan Nabi Muhammad di dalam kandungan mamanya. Kemudian tak berapa lama ayah Rasulullah meninggal dunia. Siapa nama ayah Nabi? Ibu gak usah jawab, gak cukup ini. Apa? La ilaha illallah. Repot-repot kali lah kalian remaja masjid. Aduh ya Allah. Serabut ini. Lupa. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib Abu Talib pamannya. Nah, ini ada pertanyaan di lagu itu. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz, jangan jawab di situ, maju ke depan. Bang, siapkan mikrofon satu. Nah, ini ada stand. Ya, jawab pertanyaan Ustaz. Dengan lagu itu ada pertanyaan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib siapa nama neneknya? Ayo jawab cepat. Ayo jawab. Nah, jawab.
20. Wis. Nggak usah searching Google, jangan ada kerjaan tahu ketahuan. Searching Google, pakai Google. Bang Google, nenek Nabi. Suruh kecil jawab maju. Muter kok sampai ke sana ya, Ocon. Ini kalau nggak lengkap nggak jadi. Harus lengkap sampai 10 keturunan. 50.000. Nah, coba kasih lewat. Nah, kasih lewat tangan dulu. Tadi yang mana tadi? Bukan Google lo kan? Itu menengok. Ngapain lain dua tuh? Gak cukup duitku. Nah, tunggu. Kalau memang bisa dua-duanya, kasih satu lagi. Oh, nggak adil ini. Nggak adil limpul sama duit ini kan, kan? Kalau kita biar adil bu, biar adil amplop dua-duanya. Dan biar adil dan mamanya merepet anakku amplop. Sama jawabannya. Fatimah Fiskin. Yang nyuruh kok siapa? Belum. Ini suka kali jadi kata-kata. Mas Muki, what is your name? Sopo jenenge? Sopo? Pakai mic, pakai. Wahyu Agustina. Oh, apa lagi? Wahyu? Agustina. Pasti kau lahir bulan 8. Betul? Mama kau ada sini? Mana? Bu, angkat tangan mama. Mana? Mama, ya. Hei, mama kau. Apa tak kau akui, mama? Ayah kau ada? Ayah ada? Ya udah, Fatimah katanya. Oke. Nama nenek Nabi. Fatimah apa? Bin. Amin. Gitu. Amin. Ya. Tepuk tangan untuk dua orang anak kita. Salam. Hei. Duitnya. Kena bilang pula aku nanti korupsi. Alah, ini cuma 4 kali. Tadi kan udah kayak gini tadi coba. Tadi dah mau gini kan, coba. Kan aku kasih tadi. Aku kasih. Video YouTube kan ada ini, kita buka lagi video itu. Nah. Oh, ini astagfirullah. Tinggal slow ya betul. Hei. Usah kasih orang. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Fatimah neneknya. Nama nenek Fatimah, nama nenek Rasulullah Fatimah binti Amar, bukan binti Amir. Ya, mereka benar tapi kurang tepat. Mereka bilang Fatimah binti Amir, sedangkan nenek Nabi Muhammad Fatimah binti Amar. Fatimah binti Amar nenek Rasulullah, saking kan cintanya Rasul dengan neneknya, putri tercinta Nabi Muhammad diberi nama Fatimah binti Muhammad. Nih, udah ingat? Masih ada hadiah lain. Hei. Ngapain? Kau cakap ya gue. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan mamanya, ayah sudah meninggal dunia. Lahir Rasulullah,
Ada dua hal yang mungkin kita lupakan ketika Rasulullah dilahirkan, Pak. Ini mengingat kembali kisah yang lama. Apa yang dilupakan, Ustaz? Yang pertama, ketika Rasulullah itu dilahirkan, Rasul beda dengan kita lahir. Kalau kita lahir, kalau anak kita lahir, kalau cucu kita lahir, nangis atau ketawa? Ada orang lahir ketawa? Kita lahir dia. Ada? Nabi Muhammad beda dari yang lain. Nabi lahir tidak ketawa, tidak menangis. Apa yang terjadi? Nabi lahir bercakap. Padahal yang kita tahu, salah satu Nabi yang dikasih Allah mukjizat bisa bicara dalam keadaan bayi adalah Nabi Isa. Ketika itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu kepada Siti Maryam. Wahyu itu berupa perintah. Apa kata Jibril sama Siti Maryam? Kak, mau Kak Siti? Kata Jibril, kok apa? Kata Kak Siti. Oh, kata Kak Siti, aku diperintahkan Allah, Kak, untuk memberikan apa yang dikasih Allah. Apa itu, Jibril? Ini, Kak, Allah ngasih nitip anak sama kakak yang nanti anak ini, Kak, akan menjadi nabi di akhir ini. Nabi, Jibril? Iya, Kak. Cemana bisa aku punya anak lagi itu tak ada, Jibril? Ini perintah Allah. Kalau Allah bilang kun, fayakun. Tiba-tiba Siti Maryam pun halim. Hamil. Ketika dia hamil kan pada saat itu dia mengundangmu. Ngerti kan? Kuat kali menyambung tentang mengandung itu ya. Berapa orang udah? Begitu sudah hamil, mengungsilah Siti Maryam agar tidak difitnah oleh orang kampung. Karena seumur-umur hidup Siti Maryam tak pernah Siti Maryam disentuh oleh laki-laki. Yang dikhawatirkan ketika lahir anak terjadi fitnah, Siti Maryam berzina. Begitu sudah keluar dari tempat pengungsian, lahirlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Balik dia ke kampungnya, terjadi fitnah yang tidak disangka-sangka. Difitnah, berzinah Siti Maryam. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Nabi Isa dalam keadaan digendongan bisa bercakap menjadi saksi. Ini Siti Maryam. Cuman satu-satunya Nabi yang punya mama tapi tak punya ayah, Nabi Isa. Satu-satunya Nabi yang punya mama tapi tak punya ayah, Nabi Isa. Cuman sayang kita mau di Belawan banyak orang ikut Nabi Isa. Anaknya ada, mamanya ada, ayahnya tak kemana. Ada di Belawan gitu, Bu? Gak ada ya? Gak ada, sana itu sana. Cuman karena udah acara maulid kemarin semua. Nah, ketika Rasulullah lahir pertama yang kita tahu, Nabi Isa adalah Nabi yang bicara dalam keadaan bayi. Rupanya Nabi Muhammad pun ada mukjizat sama, Pak. Apa mukjizatnya? Bisa bicara dalam keadaan bayi. Apa yang diucapkan Nabi? Ketika lahir, nangis tidak, ketawa tidak, tapi berdoa. Kalau kita bersin, ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah. mengucapkan Yarhamukallah. Kalau kita bersin mengucapkan, kalau kita mendengar orang mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Apa arti yarhamukallah? Semoga Allah merahmati kalian. Lahir Nabi langsung berdoa, ya Allah, semoga kau rahmati seluruh dunia. Itu yang diucapkan Nabi Muhammad ketika lahir di rahim ibundanya. Itu yang satu kita tahu. Yang kedua yang kita kadang lupa,
Aku tanya, siapa yang bisa menjawab? Satu lagi, amplop akan keluar. Bidangnya ketika lahir Nabi. Jawab. Nenek itu mending, aku aja nggak tahu satu mana anakku. Yo, siapa bidan ketika Nabi lahir? Ada 2 orang bidan itu. Tadi tim Marzanji Marhaban sudah menjelaskan orang itu. Macam panjat pinang gitu. Siapa? Nah, mari. Mari cepat. No, itu nggak usah pakai searching ya. Kalau pakai searching, doakan itu merusak. Cepat. Nggak usah bawa tas, cuma satu lembarnya ini. Hitung sampai 10, nggak datang kau, tengoklah. 1, 6, 8, 10. Naik. Tuh pegang mic. Tengok sana. Apa namamu? Untuk jilbab kau tuh ke bawah, bukan dinaikkan. Banyak orang pakai jilbab begini di sini. Inilah salahnya untuk undang aku. Sakit hati orang kalau aku jaga. Aku tak cocok disampaikan. Ini bukan jilbab. Maaf ya. Kamu maafkan aku kan? Dia jawab, aku bisa memaafkannya, tapi aku tak sanggup untuk melupakannya. Apa namamu? Pakai mic. Nah itu hidup. Dekatkan kayak gini. Siapa namamu? Nabila. Umur 30. Makanya pakai mic gak jelas. 13. Makin bingung lagi aku. Tadi 14, 15, 13. Oh, di Belawan ini makin besar orang makin kecil umurnya. Ya. Ada yang segini besarnya umur setahun. Ya, ini salah satu kuasa Allah. Nabila umur 13 tahun, ada mamamu gitu deh. Mana mama kau? Nggak ada mama. Terus kau dari pohon pisang lain? Pakai mic. Mama mana sini? Kamu mana? Gak bawa mama? Mamamu kemana? Aku nanya baik-baik, malah kau marah. Gak perlu kau ambil mamamu itu. Mama aku menanda. Pakai mic. Ini tak terima. Biar jadi artis nanti. Nabila mamamu di ayah rumah. Ngapain nanti ke rumah? Dari sini ke rumah jauh? Kalau suara mic ini sampai nggak ke rumah kau? Enggak ya? Nyampe pula ya? Kalau nyampe panggil ayah mak kau kemari. Maulid ini Pak, setahun sekali ini. Ini pun tak bisa kita sempatkan duduk untuk Rasulullah. Katanya cinta Nabi. Masa mementingkan diri sendiri ketimbang Nabi? Sampaikan sama ayah kau, sampaikan sama mak kau. Kata Ustadz PA itu ya. Kata Ustadz Pau tuh mak, ya gitu ya. Kalau nanti ada acara Maulid, Mi'raj, Muharram, nuzul Quran di masjid, kata sempatkan hadir. Nanti kalau meninggal nggak ada yang datang, bilang. Ya, nggak turun kok. Dia ngapain sih? Mau jawab, kok nggak bilang tuh tadi. Kasih kau amplop. Berisi. Pertanyaannya apa? Bidan. Siapa nama bidan di Labuhan Deli?
Siapa nama bidan ketika Rasulullah dilahirkan? Ada 2 orang nama bidannya. Sebutkan dua-duanya. Paketnya. Asia dan Maya. Hah? Asia dan Maya. Rumahnya di mana? Di mana abad tadi mana? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudisiyah. Berarti bidannya ada 2 bernama ini Asia dan Maryam. Kau bilang kan? Iyalah, jangan bohong. Asia dan Maryam. Asia itu lakinya siapa? Perlu tahu Pak. Maryam itu siapa? Tadi udah tak ceritain. Memang saya nangis lah. Siti Maryam itu adalah mamanya Nabi Isa. Isa. Siti Asia itu istri Firaun. aku kalau bilang udah aku buat Firaun gitu. Istri Firaun. Apa makna itu dalam berjanji? Apakah mungkin Siti Asia di zaman Nabi Musa masih hidup di zaman Nabi Muhammad? Atau mungkin Siti Maryam di zaman Nabi Isa hidup di zaman Nabi Muhammad menjadi bidan? Ada 2 maknanya Bu. Ada 2 maknanya. Pertama, betul mereka menjadi bidan Nabi Muhammad lahir. Yang kedua, ini makna kias. Ini mengkiaskan kepada kita. Kalau ibu mau lahiran, anak mau lahiran, ponakan mau lahiran, cari wanita dan cari yang Islam menjadi bidannya, bukan orang kafir ataupun laki-laki. Ini kiasan makna rawi yang dibacakan tadi. Udah, nah, dapat duit 1 juta. Betul, ya. Ibu, jalan-jalan ke Pematang Siantar, singgah Semantan beli kaos. Dan duduk macam tadi, lanjut ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, disambut oleh 2 wanita suci, 2 wanita yang mulia itu, dirawatlah itu Rasulullah yang kecil. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, 2 bulan Rasulullah dalam kandungan, ayahnya meninggal. Kemudian Rasul tumbuh dewasa. Tak berapa lama, 6 tahun usia Rasulullah, mamanya pula meninggal. Ini Nabi sudah dikader dari kecil Pak. 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal. 6 tahun dalam sudah dewasa, sudah tumbuh besar, sudah mulai berjalan-jalan lari-lari, mamanya pula meninggal. Kemudian Rasulullah dirawat dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun dirawat sampai usianya 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal. Dipindahkan perawatan kepada Abu Thalib, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuh dewasa luar biasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit sebelumnya. Apa yang penting yang kita petik dari sejarah Maulid? Apa yang bisa kita bawa pulang tentang baginda Nabi pada acara Maulid? Bapak Ibu yang mulia, Nabi Muhammad itu dikirim Allah ke dunia tak lain tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya Bu, ya. Innama bu'istu
li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Akhlak kepada Allah la syarikalah. Tidak ada lagi sekutu bagi Allah. Tidak ada lagi tempat meminta kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat curhat kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat menggantungkan nasib kecuali kepada Allah. Bahkan tidak ada tempat untuk segala-galanya mengadu kecuali kepada Allah. Apapun masalah, larikan sama Allah. Punya masalah, lapor sama Allah. Tapi tolong jangan bilang sama Allah, ya Rob, aku punya masalah besar. Jangan. Tapi sampaikan kepada masalah, aku punya Allah yang maha besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Allah sudah kasih garansi. Allah mengatakan dalam Quran, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti datang kemudahan. Karena hidup ini penuh dengan masalah, ya Bu. Semua ini penuh dengan masalah. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Betul? Betul. Punya anak masalah, nggak beranak masalah. Punya laki cepat kali waktu masalah. Nggak melaki masalah. Punya bini Pak masalah. Nggak bini masalah. Punya harta masalah. Tak punya harta makin masalah. Punya jabatan masalah. Tak punya jabatan masalah. Semua hidup penuh dengan masalah. Cuma satu yang aku tahu di dunia ini yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pajak pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Memang kalau masuk gak ada masalah, keluar masalah lagi. Mana menembusnya? Ini menunjukkan masalah itu bukan dilihat dari sebesar apa masalahnya, tapi bagaimana cara mengatasinya. Allah juga memberikan jalan keluar. Ista'inu bisabri wassalah. Allah bilang kalau ada masalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan sabar atas masalah. Kedua, curhatkan masalah dalam sholat, bukan di Facebook. Kadang penyakit kita nih sama main Facebook rajin. Lama-lama situ panas juga kena api. Kalau ada masalah jangan main Facebook. Nenek pakai Facebook. Nama Facebooknya apa? Nanti Facebook yang nenek. Jangan masalah itu dilemparkan sama orang. Kadang penyakit kita gitu Bu, ada dikit masalah sama laki bertandang ke rumah ke hati. Begitu terbuka pintu orang datang dia Assalamualaikum. Belum sempat pakai jilbab begini saja jalan dua mata. Assalamualaikum. Kalau mama pakai salam bukan assalamualaikum, waalaikum. 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 Mana pula nyari kamus waalaikum? Ada yang masih singkat-singkat. Waalaikum. Nikah. Assalamualaikum. Adik. Oi, siapa? Aku Kak Jenab. Masuk. Pit. Buka pintu. Buat kau datang, buat kau. Bukan kamu si Fitri. Buka pintu. Dia buka lagi pintu. Kak Jenab tadi gini bu betulnya. Kenapa? Kemana lagi? Aku
6 tahun kalau 6 tahun, aku bayangkan 6 tahun. Apa yang 6 tahun? Kakak gak ngerti, kak kemarin tuh gak chatting sama kakak dan WA. Apa rupanya? Lagi gue tuh hati-hati jatuh, hati-hati jatuh. Udah jatuh. Malu dan sakitnya gak seberapa. Malunya itu. Terus diganggu aku dulu kenapa? Aku mau konsentrasi. Apa tadi? Jatuh ya? Oh gak enak. Tadi nguping juga ya? Kenapa kak? 6 tahun. Kenapa? Ceritalah. Anggap aja pun saudara kau. Kayak gitu bukan bilang gak boleh bukan orang, bukan kayak gitu. Anggap aja saudara kau ini. Apa cerita-cerita? Ini kak laki gitu. Kak kenapa lagi kau? Kenapa bilang kayak orang bilang 6 tahun ku tahan kau. Kau dari tadi 6 tahun apa ceritanya? Mana ya kak yang mau bilang kan? Pas lah kak ketahuan. Kenapa? Bilang. Tak baju lelaki bukan. Mandi dia tak pakai anduk di bawahnya anduknya. Ku tengok, aku perhatikan dari dekat kan. Muka badannya sama belakang badannya putihnya beda kan. Kenapa? Panunya banyak kali. Mereka tak tahu gua panu. Oh iya, aku bilang kamu tahu tuh jenah. Aku bilang tuh saya itu ambil lagi kau. Mau tengok anak kau ya, anak apa yang tengok? Gimana kau ya anak lah? Ibu suka kali membawa masalah sama orang, menganggap masalah itu bisa selesai kalau dia laporkan sama tetangga. Salah, kata Allah. Siapa orang, siapa manusia yang bangkit dari tidurnya, dia mengadukan masalah sama orang lain, sampai kapanpun jalan keluar tak dikasih Allah. Tapi kalau ada manusia bangkit dari tidur, dia basuh wajahnya, dia wudhu, dia menyembah Allah Ta'ala, ngadu sama Allah dengan lembut bahasanya, muji Allah, minta sama Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan Allah jalan keluar dari setiap masalah. Maka Allah juga akan memberikan rezeki dari setiap arah. Ini kalau udah takwa. Ya Bu ya. Jangan bilang-bilang sama orang kalau punya masalah. Apalagi masalah sama suami. Sejengkal pun tidak akan Allah angkat amal ibadah seorang istri dari kepalanya kalau dia membukakan aib suaminya sama orang lain. Kan gitu ya Bunda. Pas menunggu air pasang lagi belum pulang, datang ke rumah Kak Siti, tadi Kak Siti yang jual rujak di Simpang. Duduk orang tuh di bawah tangga rumah kakak itu rumah panggung. Duduk 4 tangga 4 orang sambil nyari kutu. Sore-sore yang satu nanya, "Oh Kak, apa?" Tengok kata si Jenab semalam lakinya mau ke Bandung Kak. Dari mana kau tahu? Alah tahu nggak? Aku tanya di Facebook ada yang mencakap. Kalau laki kakak gimana Kak? Aku nggak mau Bandung. Terus Kak kurap. Kalau kau cemana dan laki orang yang kau kaji, kau cemana? Kamu panu enggak? Kak kurap enggak juga Kak. Terus budes membukakan aib suami, sejengkal pun amal ibadah tidak diangkat oleh Allah. Tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sedekah rajin, anak yatim disantuni, ke masjid tak pernah telat untuk sholat beribadah berjamaah, haji sudah pernah, umroh sudah sering, saking seringnya unta bermuat nih enggak deh. Begitupun kalau istri durhaka sama suami, mohon maaf, jangankan surga, aroma surga pun tidak dikasih Allah. Nih pentingnya akhlak Pak. Kita bicara tentang nabi yang punya akhlak super. Nabi punya akhlak super. Nabi
Nabi punya akhlak super. Nabi Nabi punya akhlak super. Nabi Muhammad saking berakhlaknya, Nabi mempunyai rasa malu yang sangat luar biasa. Nabi itu pemalunya lebih pemalu ketimbang anak cewek yang dipingin. Nabi pernah suatu ketika Nabi Muhammad membantu sahabat-sahabat mau membaguskan, kalau bahasa Melayunya bilang membolo ya. Ini bahasa Melayu deh. Enggak ngerti bahasa B. Membaguskan atap Ka'bah yang lagi bocor. Nabi Muhammad naik ke atas. Begitu naik Muhammad, mohon maaf, tersingkap jubah Nabi, nampak betisnya. Tersingkap jubah Nabi yang nampak betisnya. Di bawah ada 7 orang sahabat, laki-laki semua. Nengok betis Nabi, malu orang tuh. Saingan putihnya betis Nabi. Itu sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, jubahmu ya Rasul. Kau tuh gak nengok jubahmu ya Rasul. Nabi nengok jubahnya tersingkap, langsung ditutupkan. Nabi turun pelan-pelan, malu 7 hari. Nabi jumpa sama sahabat itu, jalan menundukkan kepala, tak mau nengok sahabat itu, sakinkan malunya. Padahal yang nengok laki-laki semua, yang tersingkap cuma betis. Yang nengok laki-laki semua, yang tersingkap betis. Nabi malu 7 hari, padahal yang nengok laki-laki semua, yang tersingkap betis. Malu bu, 7 hari Nabi lewat jumpa sama sahabat, gak berani menegakkan pandangan, padahal yang nengok laki-laki semua, yang nampak betis. Nabi pak 7 orang nengok, malu. Itu Nabi yang nampak cuma betis. Anak zaman sekarang itu betis nampak. Itu pun tak memalu. Betul. Dulu ingat tidak bahwa kalau ayah pulang kerja, pulang ke laut di rumah, kita pas lagi mandi ambil apa namanya itu bu? Komban. Kemben ya, kalau orang Jawa bilang kemben. Kalau bahasa kami di Tanjung Balai, sakomban. Nah, aku tunjukkan sama ibu sakomban. Sakomban. Tengok lembu minum tua. Mana tahu ngangkat 1 dep lembu. Ibu ketawanya ngejek. Ibu tahu mirip kali apa tua. La ilaha illallah. Pernah? Lembu minum tua pernah? Mengkinting tua pernah? Pernah? Manusia? Manusia? Di Belawan ibu pernah kalian tengok kambing menjudi? Mana tahu? Pernah? Manusia? Padahal minuman keras, judi, pekerjaan orang yang tak berakal. Binatang aja tak berakal, tak mau buat. Manusia ngaku-ngaku berakal, dia mau buat. Berarti manusia lebih binatang ketimbang binatang. Tak punya malu. Ini ada lagi. Berjumpalah kucing jantan sama kucing betina. Kucing jantan itu rupanya jumpa di pajak. Di sini pajak apa? Pajak pagi. Jumpalah pajak pagi kucing jantan sama kucing betina. Begitu kucing betina nengok, kucing jantan nengok, terjadilah pandangan pertama. Kucing jantan mencari-cari ikan, kucing betina rupanya baru keluar. Ini mantan biduan dulu. Nah, begitu mau jumpa salingan ramainya orang dari di pajak itu, berpisahlah pertemuan. Mereka menjalani hubungan LDR.
tikar, sajadah digulung, teratak dibongkar, son semua orang pulang. Masjid ditutup, pintu ditutup, lampu di teras dimatikan. Kucing jantan sama kucing betina belum pulang. Kucing jantan bilang sama kucing betina, ngau-ngau. Ngau-ngau. Artinya itu tunggu kau ya. Rupanya kucing betinanya orang Jawa bu. Rene. Rene. Sinilah, sini. Tak berapa lama mereka menyatukan rasa sayang, rasa rindu yang menggebu-gebu, duduk di teras masjid dalam keadaan mati lampu. Tak berapa lama mereka cerita-cerita bahasa kucing dengan ilmu kekucing-kucingannya. Kemudian datanglah BKM masjid membuka pintu, menghidupkan lampu karena mau tarahim salat subuh. Pertanyaan yang dikasih sama ibu, kucing yang di teras dekat pintu bubar atau tidak? Bubar tidak? Bubar tidak? Kucing jantan lari, kucing betina malu tersipu-sipu. Padahal binatang tahu malu. Anak zaman sekarang boncengan laki-laki perempuan tidak punya malu. Lebih binatang ketimbang binatang. Betul? Betul? Kalau ada anak remaja masjid yang ngaku anak remaja masjid tapi boncengan laki-laki perempuan alasannya mau wirid, mau pengajian, mau acara maulid, bubar anak remaja masjid. Paham? Takut-takutan remaja masjid pacaran pulang dari situ. Dah. Ini Nabi ngajarkan akhlak, Pak. Pak, ajarkan anak akhlak, larang anak pacaran. Aku bukan mendoakan, mohon maaf, minta ampun sama Allah, mohon maaf sama kita semua yang hadir. Belawan dekat dengan laut. Gampang bagi Allah menumpahkan air laut ke daratan ini. Gampang bagi Allah. Yang tidak dekat dengan lautan aja habis kok. Kalau yang sudah dekat-dekat laut, tengok Lok Semawe Aceh, tengok Palu. Yang kita khawatirkan akan datang daerah-daerah itu. Kenapa? Karena kita yang undang bencana datang. Ibu, jangan undang bencana datang. Oh, Ustaz, mana ada kami undang-undang bencana datang? Undang Kepling datang untuk makan aja payah. Acara maulid kami undang kepada desa jangan akan datang, Ustaz. Apalagi undang bencana, saya yang mau. Kadang tanpa kita sengaja, Bu, kita mengundang bencana datang dengan membiarkan anak bapak, anak ibu pacaran. Biar dikatakan jomblo fisabilillah, walaupun mati jihad fisabilillah. Jangan gengsi dibilang jomblo. Allah sudah menyiapkan yang terbaik untukmu. Jodoh sudah disiapkan Allah. Cocok? Cocok? Yang buat suaranya nggak lagu-lagu itu. Kalau sempat kita biarkan anak, cucu, ponaan, adik pacaran, hati-hati. Lambat laun bencana datang ke rumah kita. Ini kadang kita support, kita bantu pula anak kita tuh pacaran. Datanglah Sleman, datanglah Sleman ke rumah ibu, mau jemput anak ibu si Kartika. Assalamualaikum, kata Sleman. Salam. Tapi itu Tika, tengok muka siapa datang. Itu mak yang awak bilangkan sama mama kemarin. Oh, udah lama kali berhubungan, baru 3 bulan mak kenal-kenal di Facebook. Anak siapa itu? Nanti lah mama tanya sendiri ya mak. Masuk ke rumah, sudah masuk. Datanglah Sleman mendatangi mama si Kartika. Assalamualaikum Bu, bukan manggil ibu. Assalamualaikum mak, manggil mama. Manggil mama. Assalamualaikum mak, belum ada apa-apa manggil mama. Mama kepala kopea. Manggil mama. Salam. Anak siapa kau? Aku anak Waklo ya Bu. Waklo yang menjual ikan. Iya Bu. Alah, mama kau tuh, kau bilang sama mama kau satu kelas sama wali juga begitu kelas. Iya di sekolah Islamiyah itulah. Iya Wak, iya. Ayah kau yang si Badut kan, si Badut. Iya namanya itu Abdul Latif, cuma kami panggil Badut. Iya Wak, iya Wak. Oh.
salam sama ya kau. Tanya kau, udah berapa lama kau sama anakku ini? Baru-baru 3 bulan ya Wak. Mau kemana kalian nih? Anak RM Wak, kakaknya nikah. Kan biasa gitu ada alasan. Anak RM Wak, kakaknya nikah. Kami diundang anak RM. Rame kalian? Rame Wak. Kau cuma kau yang datang. Orang itu nunggu di masjid Wak. Kami kumpul di masjid. Menjemput kau? Iya Wak, aku sendiri menjemput. Tak mau orang tengah banyak. Barangkali itu Wak. Ya kau kan namanya lah Wak. Tika belum pergi kalian buatkan dulu susu deh, susu buatkan susu pula kan, buatkan susu, datang susu, minum kata minum Sleman lah bu, datang Sleman dia ambil susu, minum habis berapa. Waktu itu adalah uang, kalau aku bertutup dulu hanya untuk minum, sia-sia waktu itu. Mana kau pergi? Jangan lama-lama kau pulang ya. Iya nggak pulang aku naik kereta apa? Naik king ya kau naik king. Ingkong, aku naik kereta king lah wak king. Jangan lama-lama pulang. Iya wak. Jam 10 udah sampai rumah. Iya wak ya. Kemana kau bawa anak wak? Begitu kau bawa pulang. Jangan bertambah jangan berkurang. Iya wak. Bu, Pak, Bapak biarkan anak itu keluar sama laki-laki yang bukan murid. Walaupun Bapak Ibu kenal siapa yang mana. Tapi mereka tidak ada ikatan halal, hubungan yang halal, haram dibuat itu. Buntingan orang, datang lakinya bilang, kenapa mau kasih ke orang tuh pergi? Dia kena aja lah Pak, bentar orang tuh, dekatnya dekat. Ada dajang, nggak kau dengar ceramah Ustaz semalam? Nggak apa-apa lah, udah nggak boleh pergi lagi, kasih goreng satu. Masa pulang ayahnya lagi, rupanya ayah bau juga. Masa pulang ayahnya. Sampailah jam 12 belum pulang. Jam 5 sore kambing belum pulang. Repot ibu nyarinya betul. Jam 4 sore nyari bebek, nyari itik, nggak datang ke kandangnya. Pening mikirkannya bu. Anak jam 12 malam tak pulang-pulang. Tidak ada orang tua yang repot dan pening memikirkannya. Lebih penting binatang ketimbang anak. Kasar bahasa. Mohon maaf itu kalimat. Inilah hukum. Jam 12 malam anak pun sampai ke rumah diantarkan Sleman. Sampai ke rumah anak tak bisa tidur. Cari air minum yang hangat biar agak enak badan. Besok pagi dikasih makan tak selera makan. Dikasih minum susu tak selera minum susu. Dibilangnya dia masuk angin, kasihkan angin tak juga sehat, dikasihkan balsam tak juga sembuh, dipanggil tukang urut nggak sehat-sehat, rupanya sehat sebulan-bulan 10 hari. Anak masih sekolah, urut makin lama makin membesar, takut di hadapan masyarakat gara-gara anakku cacat namaku. Lebih baik kita nikahkan sebelum tamat sekolah. Diundang kaulah muda, diundang masyarakat sanak saudara, tokoh agama, tokoh pemuda, BKM masjid, perwiritan dan seluruh yang ada. Diundang menunjukkan anak kita yang sudah zina. Berapa banyak hari ini seperti itu? Takut malu di hadapan masyarakat anaknya seperti itu, tapi dia tak pernah takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak inilah yang harus kita terapkan dalam hati. Untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau kau sayang ayah makmu, kalau kau cinta orang tuamu, tinggalkan pacaranmu. Lebih baik kau sekolah dengan bagus-bagus, lebih baik kau cari ilmu dengan bagus-bagus, kau ibadah dengan baik-baik, doakan mereka. Kalau sudah tuamu datang, orang tuamu pasti meridhoi. Yuk bantu aku doa Bapak Ibu, bantu aku mengaminkan malam ini doa kita. Lebih 40 orang doa orang mengaminkan, mustajab doa itu. Bantu mengaminkan. Ya Allah, malam hari ini di Masjid An-Najah yang hadir, yang mendengar, kalau seandainya ya Rob, anak-anak kami, ponakan-ponakan kami, cucu-cucu kami, adik kakak kami, hari ini kalau mereka masih punya hubungan zina, kalau mereka masih punya pacaran, kami mohon kepadamu di acara maulid ini ya Allah, putuskan. Doa orang jomblo itu
Makanya ketika ada mantan yang ngundang dia nikah, dia berdoa sama Allah, ya Allah, turunkan hujan deras-deras. Rupanya datang bencana di dekat acara pesta. Apa kata orang? Doa jomblo diijabah oleh Allah. Ya bu, ya bu, nih bawa pulang sampaikan sama anak. Bukti kedurhakaanmu kepada orang tuamu bukan hanya melawan membangkang cakapnya. Bukti kau durhaka sama orang tuamu bukan hanya memarah, memukul, membentaknya, bukan juga tidak mengikuti cakapnya, tapi anak-anak durhaka adalah anak yang berpacaran sebelum masa menikah. Itulah durhaka. Apa gunanya sholatmu, puasamu, zakatmu kalau durhaka pada orang tuamu? Maka kesempatan kali ini aku minta tolong nomor harap kepada kita semua. Ibu, tolong jaga anak-anak kita. Tolong jaga anak-anak kita, terkhusus anak-anak gadis ibu, anak gadis bapak. Hari ini banyak anak-anak gadis kita yang sudah menyeleweng akhlaknya, lebih sibuk main TikTok ketimbang Allah didengar-ingatnya. Tahu ibu TikTok? Ada anak-anak remaja pakai TikTok. Anak remaja punya TikTok. Hapus TikTok kau. Buka di aplikasi apa namanya Play Store, cari di situ aplikasi terbodoh di dunia yang keluar. TikTok. Kalau nggak percaya buktikan handphonemu. Cari aplikasi terbodoh di dunia. Berarti kalau TikTok aplikasi terbodoh di dunia, orang yang memakai dan menggunakan TikTok adalah orang yang paling nggak jelas. Main TikTok menunjukkan wajahnya dengan lenggak-lenggoknya, nyanyi-nyanyinya, ya Allah ya Rabbi. Wanita itu adalah makhluk yang sempurna dan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sampai-sampai Quran khusus untuk wanita, Quran surah An-Nisa. Gak ada Quran surah Ar-Rijal, gak ada. Ibu kota ada, bapak kota gak ada. Ibu jari ada, bapak jari gak ada. Hari ibu ada, hari bapak gak ada. Apa lagi? Kartini ada, hari Kartono gak ada. Maka itu jaga marwah sebagai perempuan. Tutup auratmu baik-baik, baguskan pakaianmu. Jangan kau pakai pakaian yang panjang tapi sempit macam lontong. Ini akhlak yang perlu dibangun, Pak. Akhlak yang perlu dibangun, Bu. Ajarkan sama anak-anak kita akhlak yang terbaik. Biar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangga menengok kita di Belawan ini karena sudah mengikuti akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Terakhir, Bapak Ibu yang mulia, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa selalu kita rayakan hari kelahirannya? Kenapa selalu kita sanjung-sanjung dia? Kenapa kita muliakan Rasulullah? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling terhebat di dunia. Pertanyaan terakhir untuk adik-adik. Pertanyaan terakhir. Berapa jumlah Nabi dan Rasul keseluruhannya? Dikasih bocoran. Di antara nabi-nabi yang banyak, ada yang wajib kita yakini dan kita imani. Sejumlah 25 nabi. Itu yang kita yakini. Jumlah nabi dan rasul lebih dari itu. Berapa jumlahnya? Yuk maju ke depan. Yuk. Siapa? Jumlah nabi dan rasul berapa orang? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ustaz kasih tahu memang kalau yang 25 enggak. Kasih bocorannya, kata aku bilang enggak. Anakku bilang enggak. Anakku bilang enggak. Bocorannya, kisi-kisinya yang bilang 25 salah. Cari yang lain. Jangan pakai Google. Dah, enggak dapat. Lewatkan pertanyaannya ya. Nanti pertanyaan selanjutnya. Oh, dah pertanyaan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal. Kapan meninggalnya? Nah ini tepatnya. Nah. Kasih minyak bang. Siapa namamu? Elsa. Tengok sana. Siapa? Elsa. Yalza. Elsa. Yalza. Hah? Nelza. Oh, pikir Yalza. Nelza. Kelas berapa? Kelas Oh, pikir kelas. Umur? 12. Oh, bisa. Pikir tadi kelas berapa? Kelas 3 SMA kan sih? Umur 12. Semakin pening waktu dilawan. Umur 12. Kelas 6. Gak usah marah, aku slow aja nih. Aku udah capek peringatan begitu kasih pertanyaan, bersantai sedikit. Kelas 6 SD. Di mana? SD-nya di sana. Enggak di sana. Jadi itu. Benar ya, benar. Betul harus lagi. Kalau nggak betul, mati tokonya aku. Ada mama kau sih? Mana mama? Ayah? Ada? Ini? Jumlah Nabi dan Rasul berjumlah berapa banyak? Suka-suka mulut-mulut. Mau saya tanya apa? Apa yang saya tanya tadi? Mau nanya aku? Apa yang usah? Oh itu pertanyaannya. Nabi Muhammad wafat tanggal dan bulan? 12 Rabiul Awal. Lahir? Lahir 12 Rabiul Awal. Meninggal? 12 Rabiul Awal. Lahir? Jawab aja. 12 Rabiul Awal. Dia agak penyintik ya bu ya? Belum apa? Harus sabar jadi orang. Lahir? 12 Rabiul Awal. Siapa? Muhammad. Ayahnya siapa? Mamanya? Aminah. Kakeknya? Tolib. Neneknya tadi? Fatimah. Binti? Amir. Amar. Pamannya siapa? Pamannya? Tolib. Itu kakeknya. Pamannya? Inilah. Nabi Muhammad punya ayah, ayahnya Nabi Muhammad punya anak, punya adik, adik itu punya anak itu punya anak berapa lama itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu? Sama lah berarti. Aku nggak tahu juga. Ini Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal di tahun gajah, ya kan? Di kota Mekah. Pertanyaannya siapa lagi kipling mas itu? Nah, jawabannya 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan, pun 12 Rabiul Awal Rasul diwafatkan. Nah, ya. Pintar-pintar anak lawannya, habis duit buat apa? Nah, tolong panitia udah 4 orang ya. Nah, tolong pikir-pikirkan juga. Aduh. Nanti ini pertanyaan pemungkas untuk anak remaja masjid. Anak remaja masjid dan seusianya yang ada nonton sini. Pokoknya anak remaja ini mana mau lihat bener remaja? Lumayan gue. Paket. Nah kita lanjut dikit lagi. Nah udah jam 1 kan? Aku ke Johor bu, jauh. Alah, mana lagi? Lagi. Lanjut. Masih tahan. Aku mikirkannya ibu ini lah. Lanjut. Tahan. Tahan. Sanggup. Aku yang nggak sanggup. Nah terakhir, nih Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling cinta sama kita.
Apa buktinya Ustaz? Terbukti. Ketika datang mengetuk pintu dari luar, ketika itu Nabi terbaring di tempat tidur yang beralaskan pelepah kurma. Nabi itu presiden, Pak. Nabi itu khalifah, Nabi itu rasul, Nabi seorang suami, Nabi seorang ayah, Nabi sebagai pangkostrat pada masa itu, tapi tidur beralaskan pelepah kurma. Begitu tidur di atas pelepah kurma, rupanya Nabi sedang sakit. Nabi sakit. Sakit apa Nabi Ustaz? Corona? Enggak. Corona itu sakit. Corona itu kurang ajar tuh. Itu corona kalau bentuk manusia, pijak-pijak itu lah. Gara-gara dia susah umurnya. Itu corona. Ada corona tuh, Pak? Ada. Yang tidak ada. Kalau persentase corona 100%, yang orang mati karena corona cuma 10%. Banyak yang mati penipuan publik. Ini yang banyak, lebih banyak perdagangan internasional, lebih banyak penipuan publik ketimbang penyakitnya. Betul? Gara-gara corona, sholat jenazah bertambah rukunnya. Masa sholat jenazah pakai rukun? Sekolah di mana, Wak? Bayangkan rukun nih, jenazah. Maaf. Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk waktu. Untung jenazahnya nggak komplain. Nggak sampai jenazahnya komplain. Wah, bukanya nih. Ini sholat jenazah atau sholat duha? Udah nampak penipuan. Bahkan ada di salah satu media internet, kita perhatikan. Ini bukan kebohongan, ini bukan fitnah. Periksa di internet, Pak. Periksa di YouTube, periksa di media-media lain. Ada seorang anak yang disogok oleh pihak rumah sakit, dibayar 50 juta, harus ikhlas menandatangani sepotong surat. Yang surat itu bertuliskan mamanya positif corona. Loh Ustaz, kok sanggup pihak rumah sakit ngasih duit 50 juta? Apa enggak banyak? Tidak, karena pihak rumah sakit sudah dibayar pemerintah. Satu orang mati karena corona 250 juta. Kalau cuma sogok 50 juta, masih ada 200 lagi. Banyak penipuan dulu. Ustaz, jangan fitnah. Periksa di internet. Kita dapat informasi di internet. Cuman karena corona itu ada, nggak banyak, cukup waspada, jaga protokol kesehatan. Cukup itu. Ya Bu, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling istimewa, bisa mulia, terafdal, sayang dan cinta kepada kita. Yang mudah-mudahan pulang dari sini makin bertambah cinta kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tengok udah jam tengah 1, kurang 1 jam, kurang 1 jam. Ya nggak usah lama-lama lagi. Nanti kalau udah puas Bu? Belum? Nggak ada masalah karena aku bukan alat pemuas. Kalau kurang, ya insya Allah aku siap dipanggil kapan saja, asalkan cocok kopinya, ini cocok waktunya, bukan yang lain. Kadang ibu terlalu sujojon sama aku. Suhu Ustaz bilang yang betul apa? Berarti aku salah. Yang cakap siapa? Muncung siapa? Dengar aja udah. Jangan banyak komen, cukup like, share, and subscribe. Nah, sekaligus promosi nih. Nanti subscribe channel YouTube Ustaz. Ya Bu, ini channel YouTube-nya deh.
balik. Nah, buka pula dari sini. Nah, ada bacanya? Kenapa? Ya sinilah. Nama channel YouTube-nya Ubah Official. Apa Ubah itu Ustaz? Ustaz Bukhari Al-Hafiz. Channel YouTube kalian apa? Hah? Nasfi Official. Insya Allah tembus 1000 nanti, biar makin terkenal Belawan. Di sini aja nggak kalian kenalin itu, alah di tempat lain sama. Enggak, aku kenal sama orang ini tahun 2017 pertama. Pertama kami konser show di apa ya dia? Hah? Habis dinner bisa ya? LP. Habis di LP kami ke Sergi. 3 kali kami jalan sama satu panggung sama orang. Rupanya di luar udah terkenal. Nasfi. Kau tangan tuh Nasfi. Like, share, and subscribe. Sekian. Ini, nah, yuk, Ubah Official. Siapa yang mau dengar ceramah Ustaz, tengok di YouTube. Insya Allah ceramah malam ini besok kita tayangkan di YouTube. Ibu akan nengok cemana muka ibu pas ketawa. Ibu akan mengulang kembali kisah kita malam ini, tengok di YouTube. Setuju? Udah, gak usah lama-lama Bu, karena makin lama aku udah tengah malam gini bawaannya lapar. Nanti kasihan panitia. Nah, aku lain. Kalau udah jam lebih jam 12, bawaanku mau makan nasi goreng aja gak jadi. Makanya sebelum jam 12 aku udah siap. Atau gini, tanya sama panitia, kalian buat acara maulid 1 hari atau 2 hari? 1 hari, ya kan? Berarti kalau 1 hari jam 12 kurang 1 detik acara udah selesai. Karena kalau sudah jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Bayangkan kalau ada 2 hari, berapa lagi coba? Kuenya, berapa banyak lagi kue yang mau disiapkan? Berapa kopi mau dihidangkan? Kan jangan sujojol, sujol. Nah, aku Bu, jangan Bu mentang-mentang ini mentang Ustaz YouTube. Pikirannya amplop demi Allah. Orang kita udah cakapkan aku di mobil, Ustaz bikin amplop, aku pikirkan amplop. Panitia yang bikin itu, panitia. Aku lagi mulus-mulus, gak ada urusan itu. Urusan itu ceramah. Ya kalau nggak ada, alhamdulillah ya Bu. Kalau nggak ada, parah dari juga. Ikhlas ya. Ikhlas karena Allah. Insya Allah ini menyambung silaturahim kita. Jangan ibu pikirkan amplop itu. Kamu pikirkan amplop. Rumahku segini amplop segini. Isinya itu nanti itu. Kayak teman-teman kita cerita gini. Pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak dibuat. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam petisi. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada semut di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, ibu boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Buah pepaya, sebuah sirsak. Buah mangga, sebuah mengkudu. Sebiji buah-buahan, nggak ada banyak. Terakhir, untuk anak-anak muda, khusus untuk kaum hawa, perempuan, akhwat-akhwat, ada pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut kebawa mimpi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Usikum menafsi min taqwallah. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman fi kulli makan wa ala ni'matil islam fi kulli zaman wa ala ni'matis sihah wal afiyah fi kulli sa'ah wa ala ni'mati ummat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya Allah ya ahad. Allahumma altub kullal asir alaika yasir wa tayassara kullal asir hajatana ilaika kasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, ya latif ya khabir, ya sami'un ya basir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka salaman ya Allah, salamatan fi kulli umurina, sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah ya Rahman, sehat wal afiyah ya Rahim, alaina wa ahlina wa khususan ala sahibi ahli hadhil jamaah. Rabbana hablana min ladunka rahmah innaka antas sami'ul alim, innaka antal wahhab, innaka antas sami'ud du'a ya Allah ya Rabbul Izzah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.